Di antara fitnah besar di akhir zaman ini yang muncul, yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu mempolitisasi dakwah. Menjadikan bagian dari dakwah itu adalah rebutan kekuasaan. Berebut kekuasaan. Seakan-akan dakwah ini memang itu tujuannya. Sehingga tidak sedikit gerakan atau organisasi dakwah menjadikan misi utamanya khilafah atau daulah. Benar ya? Ada nggak? Banyak. Ya. Dari beragam brand, mulai Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaat Takfir wal Hijrah, Jamaah Islamiyah, macam-macam brandnya. Yang semuanya mereka menjadikan tujuan dakwahnya adalah menegakkan daulah Islam atau khilafah. Pertanyaan sederhana. Sejak kapan Nabi SAW menjadikan daulah atau khilafah sebagai tujuan dakwah? Mana dalilnya? Hadirin, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terus bagaimana dengan beberapa kelompok, beberapa organisasi yang mereka mendakwahkan seringkali syariah khilafah? Bukankah mereka berarti dakwahnya tujuannya hanya khilafah saja? Ini salah. Mereka yang memperjuangkan khilafah, tujuan utamanya bukan khilafah. Terus kenapa yang disuarakan terus-terusan khilafah? Karena dengan khilafah itulah kemudian apa yang menjadi maksud kita, menjadi tujuan para dai, para pengemban dakwah akan benar-benar terwujud dengan sesungguhnya. Bagaimana caranya Islam menguasai dunia? Apakah kemudian dengan demokrasi? Tidak mungkin. Karena justru dengan demokrasi Amerika lah yang menguasai dunia. Apakah dengan komunisme? Tidak mungkin. Karena dengan komunisme justru Rusia dan Cina itulah yang menguasai dunia. Lalu bagaimana kemudian agar umat Islam yang menguasai dunia, sehingga kemudian yang namanya kalimatullah benar-benar membumi, benar-benar menyebar ke seluruh penjuru dunia? Maka disinilah ada yang namanya syariat khilafah. Khilafah itu hanya sekedar wasilah, perantara agar bagaimana kemudian apa yang menjadi cita-cita kaum muslimin benar-benar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ada di dalam Quran surah An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pasti Allah akan menjadikan mereka menguasai dunia. Ini janji Allah. Dan janji Allah bahwa umat Islam akan menguasai dunia bukan dengan demokrasi. Karena faktanya demokrasi menjadikan justru umat Islam terus terjajah, menjadikan umat Islam terus terpuruk, terus teraniaya. Apakah kemudian dengan komunisme? Tidak mungkin, karena komunisme juga terus menjadikan umat Islam teraniaya. Lalu apa kemudian yang bisa menjadikan umat Islam pada akhirnya bisa menguasai dunia? Dengan sistem yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi yang mulia, sudah dicontohkan oleh salafun salih. Itulah khilafah. Nabi Muhammad coba untuk menguasai Madinah, tujuannya agar kemudian kalau misalnya beliau jadi pemimpin Madinah, syariat Islam bisa ditegakkan dengan mudah di sana, agar dakwah bisa benar-benar sempurna dilakukan di sana. Ini Nabi Muhammad. Dan seharusnya ini pun dilakukan pula oleh para politisi, dilakukan pula oleh capres-cawapres. Mau jadi pemimpin itu tujuannya apa? Oh, kita ingin melanjutkan yang sudah ada saja. Ini sama aja bohong.
Maka ikhwah fillah yang memuliakan Allah, kalau kita merujuk zaman dulu, ada orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuasaannya itu digunakan untuk menolong agama Allah, dan ada orang-orang yang memiliki kekuasaan akan tetapi kekuasaannya digunakan untuk coba menghalang-halangi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dengan kekuasaannya itu kemudian digunakan untuk menghalang-halangi tegaknya agama Allah? Itulah Abu Lahab, itulah Fir'aun, itulah Namrud dan sejenisnya. Lalu siapa orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemudian kekuasaannya itu digunakan untuk menolong agama Allah? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan diakhiri oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita contoh sebagai orang-orang yang beriman sekarang ini? Apakah kita mau mencontoh Fir'aun, mencontoh Namrud, mencontoh Abu Lahab yang mempunyai kekuasaan akan tetapi tidak digunakan untuk menolong agama Allah? Justru sebaliknya, digunakan kekuasaannya itu untuk mengkriminalisasi agama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mau mencontoh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang, tapi Ustaz, tujuan dakwah itu bukan kekuasaan, tujuan dakwah itu bukan khilafah. Memang betul, tujuan dakwah bukan kekuasaan, tujuan dakwah bukan khilafah. Akan tetapi tanpa kekuasaan, tanpa khilafah, agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa terlaksana secara sempurna di tengah-tengah umat manusia.